Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan TKH ya, Tenaga Kesehatan Haji Kloter, dan PPIH, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Bidang Kesehatan. Jadi tentunya bagi teman-teman tenaga kesehatan yang tertarik ya ingin menjadi petugas kesehatan haji saat ini di bulan November ini harus sudah mulai mempersiapkan diri ya, mulai dari mencari informasi terkait dengan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar sebagai petugas kesehatan haji sampai dengan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi petugas kesehatan haji. Karena di bulan-bulan ini Kementerian Kesehatan melalui bagian kesehatan haji gitu ya, tentunya akan segera membuka seleksi petugas kesehatan haji untuk tahun 2025. Karena menurut jadwal yang sudah direncanakan, kabarnya pengumuman terkait dengan dibukanya seleksi petugas kesehatan haji akan dibuka di bulan November ini. Tetapi tentunya jadwalnya masih tentatif gitu ya. Bisa saja November, bisa saja Desember, ataupun mungkin paling lambat adalah Januari 2025. Dan kali ini kita akan coba bahas ya hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang tertarik ingin menjadi tenaga kesehatan haji maupun petugas penyelenggara ibadah haji di tahun 2025 besok. Jadi mungkin langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah PowerPoint yang dibuat oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan ya, sebagai presentasi bagi teman-teman tenaga kesehatan yang tentunya tertarik ingin mendaftar sebagai tenaga kesehatan haji maupun petugas penyelenggara ibadah haji untuk tahun 2025 besok ya. Kita coba lihat ya. Rekrutmen petugas kesehatan haji, PPIH bidang kesehatan, dan TKH Kloter ini dipresentasikan di hari Sabtu 21 September 2024 oleh Lilik Marhendro Susilo ya. Beliau adalah pegawai di Pusat Kesehatan Haji tentunya. Kita coba lihat ya. Pertama, topiknya itu ada dasar hukum, kebijakan tentang rekrutmen petugas kesehatan haji, alur proses rekrutmen, proses seleksi, dokumen pendaftaran, syarat umum, syarat khusus, dan nakes teladan. Kemudian terakhir adalah timeline rekrutmen petugas operasional haji 2025 yang jadwalnya tentunya masih tentatif gitu ya. Lanjut, ini dasar hukumnya saya rasa sudah tidak usah dibacakan gitu ya. Kemudian ini kebijakan tentang rekrutmen petugas kesehatan haji dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi untuk usia pendaftar besok ya, rencananya di tahun 2025 usianya minimal 24 tahun dan maksimal 56 tahun. 24 sampai 56 tahun saat berakhirnya masa operasional. Jadi sama ya seperti tahun 2024. Kemudian persyaratan pernah bertugas sebelumnya untuk besok 2025, calon petugas kesehatan haji 2025 maksimal telah bertugas 1 kali baik PPIH maupun TKH dalam kurun waktu 10 kali penyelenggaraan haji 2013 sampai 2024. Jadi kalau yang 2000 dalam kurun waktu 2013 sampai 2024 tersebut sudah menjadi TKH atau PPIH sebanyak 2 kali, tentunya di tahun 2025 besok tidak boleh mendaftar lagi karena maksimal bertugas adalah 1 kali ya. Kemudian keempat, tim rekrutmen ini seleksi provinsi. Anggota tim seleksi tidak boleh mendaftar sebagai calon petugas kesehatan haji. Kemudian pergantian dan penambahan petugas diatur tentang penggantian karena alasan khusus ditetapkan melalui SK Kapuskes Haji, penambahan ditetapkan melalui SK Menteri. Jadi sepertinya petugasnya akan ditambah ya. Kalau memang kuota para jamaah haji di tahun 2025 juga bertambah. Tapi kita tunggu ya saat dibukanya pendaftaran untuk petugas kesehatan haji ini. Keenam, sertifikat kegawat daruratan.
Jadi sertifikat ini di tahun 2025 diwajibkan bagi tenaga dokter dan perawat yang akan mendaftar bertugas di KKHI, sektor dan kloter. Bukti berpengalaman dalam penanganan krisis atau kegawadaruratan akan menjadi nilai tambah. Jadi sertifikat kegawadaruratan adalah wajib dimiliki bagi dokter dan perawat ya yang akan mendaftar di KKHI, sektor dan kloter. Jadi tentunya karena TKH, tenaga kesehatan haji kloter ini juga wajib memiliki sertifikat kegawadaruratan. BTCLS dan kalau untuk dokter ACLS gitu ya. Jadi wajib memiliki sertifikat tersebut. Kemudian pembobotan untuk pendaftar penugasan di KKHI, bobot tertinggi pendaftar yang bertugas di rumah sakit. Kemudian tenaga kesehatan teladan nasional 2024, tenaga kesehatan teladan nasional tahun 2024 yang ingin menjadi petugas kesehatan haji 2025 menjadi prioritas dengan tetap mengikuti alur tahapan seleksi. Kemudian 9, pengawasan oleh Itjen dituangkan di Juknis sebagai pengawas pada tiap tahapan rekrutmen. 10, ketentuan umum dalam proses rekrutmen pusat kesehatan haji tidak menarik biaya apapun ya alias gratis. Kemudian selanjutnya adalah proses atau alur proses rekrutmen TKH dan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan 2024. Yang pertama tentunya pendaftaran online, kemudian yang kedua seleksi online ya. Yang ketiga tes wawasan kesehatan haji, yang keempat tes kesehatan, validasi dokumen dan tes kebugaran, yang kelima pelatihan kompetensi, yang keenam BIMTEK integrasi, kemudian baru penugasan. Aplikasi online yang digunakan untuk pendaftaran PPIH kesehatan dan tenaga kesehatan kloter akses melalui link daftarin.kemkes.go.id, tetapi website ini untuk saat ini belum dibuka gitu ya, karena memang rekrutmen petugas kesehatan hajinya belum dibuka. Tetapi menurut saya atau sepertinya di bulan November ini akan segera dibuka. Kalau tidak ya di bulan Desember gitulah. Karena biasanya kan di bulan-bulan ini gitu ya. Kemudian proses seleksi untuk pendaftaran online, mendaftar melalui daftarin.kemkes.go.id, membuat akun pribadi, mengupload dokumen pendaftaran. Kemudian tes kesehatannya ada MCU, MMPI atau tes jiwa sederhana, tes bebas nafsa. Kemudian seleksi online, scoring oleh sistem, penilaian kelengkapan dokumen pendaftaran, verifikasi online dilakukan oleh tim rekrutmen pusat dan provinsi, pengumuman hasil seleksi melalui akun pendaftar. Kemudian tes kesehatan haji, TWKH ya, tes wawasan kesehatan haji. Ini juga dilaksanakan secara online melalui aplikasi Daftarin dan Zoom Meeting. TKH Kloter dilaksanakan oleh Panitia Rekrutmen Provinsi, PPIH dilaksanakan oleh Panitia Rekrutmen Pusat. Pengumuman hasil TWKH melalui akun pendaftar. Kepada pendaftar yang lolos seleksi diminta untuk tes kesehatan. Kemudian tes kesehatan, validasi dokumen, dan tes kebugaran. Pendaftar melakukan tes kesehatan. Dokumen hasil tes kesehatan diupload di daftarin.kemkes.go.id. Pemeriksaan fisik dokumen, pendaftaran, dan hasil tes kesehatan. Tes kebugaran dengan nilai minimal cukup. Kegiatan dilaksanakan di Dinkes Provinsi. Untuk TKH dan PPIH berdomisili provinsi setempat. Dilaksanakan di Puskes Haji untuk PPIH berdomisili Jabodetabek. Kemudian selanjutnya jika lolos akan diberikan pelatihan kompetensi. Penilaian saat mengikuti pelatihan, komponen penilaian, kehadiran minimal 90%, nilai post-test minimal 80,01, kemudian sikap atau attitude. Kemudian terakhir adalah BIMTEK integrasi. Penilaian saat mengikuti BIMTEK integrasi dengan Kementerian Agama, TKH dilaksanakan di Asrama Haji Provinsi atau embarkasi. Kemudian PPIH dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede. Kemudian ini ya dokumen pendaftaran. Teman-teman harus sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini gitu ya. Yang pertama ada pas foto, kemudian yang kedua surat nikah untuk yang telah menikah, kemudian ada KTP, sertifikat tenaga kesehatan teladan 2024 bagi Nakesdan Nasional 2024, kemudian SK PPIH atau TKH sebelumnya jika ada, kemudian SK PPIH embarkasi, debarkasi jika ada, SK pengelola kesehatan haji provinsi, kabupaten kota jika ada, kemudian surat izin instansi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Nah ini yang penting gitu ya, walaupun semuanya penting tetapi saya rasa ini paling penting. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa
pejabat di instansi teman-teman atau pejabat yang berwenang di instansi teman-teman memberikan izin kepada teman-teman untuk mendaftar sebagai TKH atau PPIH. Karena jika tidak, tentunya tidak akan lolos pada seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya yang ke-9, surat izin suami. Kemudian surat pernyataan tidak hamil, tidak merokok, tidak terlibat masalah hukum, tidak memahromi, kemudian kartu BPJS atau asuransi lainnya, ijazah, STR, dan SIP sesuai profesi, kemudian dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi jika ada. Jadi itu ya dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan jika teman-teman tertarik ingin mendaftar sebagai petugas kesehatan haji. Kemudian selanjutnya persyaratan umum. Yang pertama tentunya beragama Islam ya. Yang kedua sehat jasmani dan rohani bagi perempuan tidak sedang hamil. Kemudian yang ketiga tidak terlibat perkara hukum pidana atau perdata. Yang keempat memiliki kartu identitas yang sah. Yang kelima surat izin instansi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Yang keenam usia minimal 24 dan maksimal 56 tahun pada akhir operasional haji. Yang ketujuh memiliki ijazah sesuai dengan peminatan. Kemudian persyaratan khususnya, penugasan PPIH, KKHI, tim kesehatan sektor, tim kesehatan bandara, dan tenaga kesehatan kloter. Yang pertama adalah tenaga medis tentunya dokter ya. Kemudian yang kedua perawat, kemudian yang ketiga apoteker. Memiliki surat tanda registrasi atau STR, surat izin praktek atau SIP, sertifikat atau pengalaman kegawat daruratan dokter dan perawat, surat izin praktek apoteker. Kemudian tenaga kesehatan teladan 2024 ini melampirkan sertifikat tenaga kesehatan teladan nasional 2024, memiliki surat tanda registrasi atau STR, surat izin praktek atau SIP, kemudian sertifikat atau pengalaman kegawat daruratan. Ini timelinenya ya, timeline proses rekrutmen 2025, jadwal tentatif proses rekrutmen petugas kesehatan haji 2025. Jadi di bulan November ini rencananya pendaftaran rekrutmen online. Jadi kita tunggu ya sampai dengan akhir November. Semoga website daftarin.kemkes.go.id memang sudah dibuka. Artinya kalau memang sudah dibuka, pendaftaran berarti dibuka. Kemudian Desember seleksi administrasi online, kemudian pengumuman peserta tes wawasan kesehatan haji juga di bulan Desember, tes wawasan kesehatan haji juga di bulan Desember, pengumuman masuk tahap pemeriksaan kesehatan juga di bulan Desember, pemeriksaan kesehatan dan upload dokumen MCU, tes NAPSA, tes MMPI atau jiwa sederhana, kedaftarin juga di bulan Desember. Kemudian di bulan Januari, validasi dokumen pendaftar dan tes kebugaran. Kemudian masih di bulan Januari, pleno penetapan hasil rekrutmen, dan terakhir pengumuman peserta latih, itu masih di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari dan Maret, pelatihan kompetensi dan integrasi atau pembekalan. Kemudian di bulan Maret, April, Mei, ini pengurusan dokumen visa. Kemudian terakhir di bulan Mei, jemaah berangkat ke Arab Saudi Kloter 1. Ya, jadi itulah ya informasi berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus disiapkan bagi teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai petugas kesehatan haji di tahun 2025 besok. Jadi saya rasa saat ini harus sudah mulai dipersiapkan, terutama apakah teman-teman diizinkan oleh pejabat berwenang di instansi teman-teman atau tidak, dan sertifikat kegawat daruratan karena ini wajib bagi dokter dan perawat. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.